Baru saja Liga Inggris kasta kedua berakhir, Marcelino Ferdinand langsung terbang ke Bali. Bukan sekadar liburan, ini sinyal kuat bahwa TC Timnas Indonesia akan segera dimulai. Tapi, kenapa hanya Marcelino yang sudah di sana? Siapa saja pemain lain yang akan menyusul? Dan bagaimana peluang Indonesia menghadapi China dan Jepang di laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar kabar biasa, ini adalah langkah awal menuju sejarah. Marcelino Ferdinand, baru seminggu menyelesaikan musim perdananya di Inggris, tapi hari ini, dia sudah berada di Bali. Bukan untuk liburan semata, ini adalah sinyal kuat, pemusatan latihan Timnas Indonesia akan dimulai. Marcelino jadi pemain pertama yang tiba di Pulau Dewata. Tapi pertanyaannya, siapa saja yang akan menyusulnya? Dan di akhir video kami akan bahas itu, jadi tonton sampai habis. Marcelino Ferdinand baru saja menutup musim bersama Oxford United. Meski belum tampil banyak, ia mencatat debutnya pada laga terakhir melawan Swansea City, masuk menggantikan oleh Romeni di menit ke-76, dalam laga yang berakhir imbang 3-3. Setelah laga itu, Marcelino langsung menuju Bali. Dalam akun Instagramnya, terlihat ia sedang beristirahat di sebuah villa mewah. Tapi ini bukan murni liburan, karena TC Timnas akan dimulai tanggal 26 Mei tahun 2025. Dan Marcelino, hampir pasti masuk daftar panggilan pelatih Patrick Kluivert. Hingga kini, PSSI dan Kluivert belum resmi merilis daftar 27 pemain yang akan ikut TC di Bali. Tapi sumber dari beberapa media menyebut, mayoritas pemain yang merumput di luar negeri bakal dipanggil. Termasuk Tom Haye, Pelupessy, Jay Ises, Verdong hingga Emil Audero. Untuk komposisi pemain mungkin tak akan banyak berubah. Jay Pelupessy bisa menggantikan Ivar Jenner, dia akan berduet dengan Tome Haye di lini tengah. Kelvin Verdong bisa dipastikan ia akan ditempatkan di posisi bek kiri, menggantikan Nathan Chuaon yang tak bisa membuktikan kualitasnya di laga sebelumnya, dan oleh Romeni kini hampir pasti akan mengisi pos lini depan. Ia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga yang dia mainkan, dan untuk lini pertahanan pastinya trio Jay Ises, Rizky Ridho dan Hubner akan dipertahankan oleh Kluivert, karena mereka sudah memiliki chemistry di lapangan, dan ini akan membantu lini pertahanan Indonesia tampil solid, dan untuk penjaga gawang bisa dipastikan Marten Pas akan digantikan oleh Emil Audero, hal itu dikarena Pas terkena akumulasi kartu, sehingga laga di bulan Juni nanti akan menjadi awal debut Kang Emil Audero. Above the pain, we'll stand together, united as one. We'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle, I'll fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. Bali bukan lokasi asing untuk TC Timnas, tapi kali ini terasa lebih spesial. Selain untuk aklimatisasi dan fokus, suasana tenang di Bali jadi pilihan ideal Kluivert membangun chemistry dan merancang taktik. Kluivert tahu, 2 laga ke depan adalah segalanya. Dan semua persiapan harus dimulai dari nol, dengan atmosfer yang damai tapi penuh determinasi. Tanggal 5 Juni tahun 2025, Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ke-9 grup C ini bisa menjadi penentu arah nasib Garuda. Lalu, tanggal 10 Juni tahun 2025, Indonesia akan bertandang ke Osaka untuk menantang Jepang di Stadion Panasonic Saita. 2 laga berat, tapi bukan tidak mungkin. Timnas harus menang di 2 laga ini kalau ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Minimal, kita harus finish di posisi 3 atau 4 untuk masuk putaran keempat. Marcelino kini memikul ekspektasi besar. Setelah 1 musim di Eropa, ia diharapkan tampil lebih matang.
Banyak yang menilai, dialah nyawa permainan Indonesia nanti. Tapi pada laga kontra China ia dipastikan tidak akan main, hal itu disebabkan oleh akumulasi kartu kuning yang ia terima Marcelino di beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi, ia baru bisa tampil di laga kontra Jepang, tapi kini Indonesia sudah punya skuad terbaik yang pernah kita miliki, kita sudah tidak lagi tergantung hanya pada satu pemain punya banyak pemain terbaik di semua lini, dari pemain diaspora, hingga pemain lokal, semua kini mau bersaing demi kemajuan timnas Indonesia, dan kini Patrick Kluivert membawa harapan baru. Dan Bali, jadi titik awal semua harapan itu. Lalu siapa saja pemain yang akan menyusul Marcelino, datang lebih awal ke Bali, mari kita bahas. Sejumlah pemain diaspora diperkirakan akan datang dalam waktu dekat karena kompetisi di Eropa sudah selesai atau memasuki libur musim panas. Tom Haye dari Almere City, Justin Hubner dari Wolverhampton, hingga Ole Romeni dari Oxford United kemungkinan besar akan bergabung lebih awal karena klubnya tidak memiliki agenda pertandingan tambahan. Begitu juga dengan pemain seperti Joey Pelupesi dan Eliano, karena laga terakhir mereka akan digelar pada tanggal 18 Mei tahun 2025, jadi mereka juga bisa datang lebih awal ke Bali. Sementara itu, Jordi Amat juga dijadwalkan akan datang usai menyelesaikan urusannya dengan klub Nice. Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim baru saja mengunci gelar Liga Super Malaysia, dan ia bisa saja datang lebih awal. Sementara pemain-pemain dari Liga 1 seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri juga akan datang lebih awal, karena masa libur kompetisi Liga 1 di tanggal 24 Mei tahun 2025. Hal ini memberi waktu luang bagi mereka untuk segera merapat ke Bali dalam waktu dekat, karena sesuai jadwal TC akan digelar pada tanggal 26 Mei tahun 2025. Dan inilah alasan kenapa PSSI memilih Bali sebagai tempat latihan timnas Indonesia, seperti yang disebutkan Pak Erik beberapa waktu kalau, pemilihan training center Bali United bertujuan agar pemain bisa datang lebih awal, itu dikarenakan setelah libur kompetensi pemain biasanya liburan, dan jika latihan itu digelar di Bali, mereka bisa latihan sambil liburan, apalagi training center milik Bali United ini langsung menghadap ke laut. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Pertanyaannya sekarang, siapa saja pemain yang menurut kalian pantas dipanggil ke TC di Bali? Apakah Marcelino pantas jadi starter di laga kontra Jepang nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini, karena perjalanan ke Piala Dunia 2026 baru saja dimulai. Dan kita semua adalah bagian dari sejarah besar ini.